Sandu Drosera atau biasa dikenal dengan tanaman embun matahari merupakan salah satu tumbuhan karnivora yang tumbuh di daerah basah atau berawa di seluruh dunia. Tumbuhan Sandu Drosera memang terlihat cantik dan menarik, namun siapa sangka bahwa tumbuhan ini merupakan pemakan daging. Tanaman ini memiliki metode yang tidak biasa untuk menangkap mangsanya, yaitu dengan menggunakan tentakel yang terdapat di ujung tanaman ini. Jika kamu memiliki ketertarikan dengan dunia tumbuhan, maka kamu wajib tahu fakta tentang tanaman Sandu Drosera. Kamu mungkin akan dibuat kagum dari fakta-fakta menarik seputar Sandu Drosera. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton video ini sampai selesai. Tanaman Sandu Drosera berasal dari genus Drosera dan masuk dalam famili Droseraceae. Tanaman Sandu Drosera tersebar luas di daerah tropis dan beriklim sedang terutama di ekosistem pesisir tenggara Queensland di pesisir Australia. Lebih jauh lagi meluas ke timur laut New South Wales, pegunungan di Venezuela dan Fynbos di Afrika Selatan. Tanaman ini tumbuh di daerah yang basah dan berawa. Tanaman Sandu Drosera tumbuh di habitat lembab dan tanah yang mengandung asa sehingga rendah nutrisi. Namun mereka dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 25 cm. Beberapa spesies bertubuh tinggi dan berpenampilan seperti tanaman merambat, sementara spesies lainnya menempel di tanah, sehingga ukurannya bervariasi. Tanaman Sandu Drosera memiliki tentakel yang dapat digunakan untuk menangkap mangsa. Tentakel tersebut dilengkapi dengan lendir lengket pada bagian ujungnya. Jika diperhatikan sekilas cairan lengket ini tampak seperti tetesan embun yang berkilau di bawah terpaan sinar matahari. Keindahan tetesan embun inilah yang membuat serangga tertarik untuk mendekati tanaman ini. Mungkin mereka mengira bahwa cairan tersebut adalah nektar manis yang sangat enak, namun faktanya mereka akan terjebak dalam lendir tersebut. Ketika serangga sudah terjebak pada tentakel tanaman, barulah proses memakan akan dimulai. Tanaman Sundewu Drosera ini akan mulai menggulung tentakelnya dan membungkus rapat serangga yang datang. Tanaman ini akan mempertahankan gulungan tersebut hingga mangsa mati karena sesak napas. Setelah serangga berhasil dijebak, maka tanaman Sundewu Drosera akan mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan. Setelah selesai makan, tanaman ini akan kembali mengeluarkan exoskeleton untuk menunggu serangga lain datang menghampirinya. Tanaman Sandu Drosera memakan jenis serangga. Sebagai tanaman yang tumbuh di tanah yang rendah unsur hara. Kondisi lingkungan inilah yang membuat tanaman ini harus memakan serangga untuk memenuhi nutrisi tubuh supaya dapat bertahan hidup di alam liar. Meskipun tanaman ini memiliki kecepatan yang baik menangkap serangga, namun faktanya mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memproses makanan tersebut. Tanaman Sandu Drosera dapat membunuh serangga yang terperangkap dalam waktu 15 menit. Namun karena sekresi tanaman yang mematikan tidak berbahaya bagi serangga, maka tanaman ini membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memprosesnya. Mereka akan mempertahankan gulungan tentakel hingga serangga mati tercekik. Tergolong sebagai tanaman Thigmonasti yang sensitif terhadap rangsangan atau sentuhan, Sandu Rose mudah merasakan sentuhan serangga pada tentakelnya. Mereka akan bereaksi dengan cepat untuk menggulung tentakel ketika serangga menyentuhnya. Respon kecepatan dari masing-masing spesies Drosera berbeda-beda tergantung jenis spesiesnya. Misalnya, untuk Cape Sundewu membutuhkan waktu 30 menit untuk menjebak mangsanya, sedangkan Drosera glanduligera dan Drosera burmanii hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik untuk menjebak mangsa di dalam tentakelnya. Tanaman Sandu Drosera berkembang biak dengan cara penyerbukan. Namun tanaman ini lebih sering melakukan penyerbukan sendiri pada saat bunganya menggulung atau menutup. Bahkan beberapa sandu lainnya memproduksi stolon secara alami. Dan pada saat menyentuh tanah,
stolon tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Meski Sandu drosera adalah tanaman yang tumbuh di alam liar, namun IUCN mencatat bahwa sebagian dari spesies ini telah berstatus terancam punah di beberapa negara tertentu. Ancaman utama yang menyebabkan kepunahan ini adalah hilangnya habitat akibat lahan pertanian, ekstraksi minyak dan gas, pertambangan, pengerukan, dan penggalian. Hilangnya habitat tanaman sandu merupakan ancaman berkelanjutan yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia. Tanpa perhatian khusus terhadap tanaman ini, kepunahan total adalah kemungkinan yang sangat nyata. Diharapkan tanaman Sandu drosera dapat segera dibudidayakan agar populasi mereka terus terjaga untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.